Halo guys, gue Ray. Hari ini gue mau membahas sebuah TWS dari sebuah brand yang gue sendiri masih asing ya buat gue sebut. Ini adalah 233621 Excel. Mungkin dari brandnya ini tuh agak susah buat gue sebut karena dari namanya tuh terdiri dari angka yang gue sendiri nggak tahu filosofinya seperti apa. Tapi kalau di luar sana disebut The Number, jadi ini adalah The Number Excel. Untuk harganya, kalian bisa dapatkan TWS ini tuh dari Soundbeats yang ada di Tokopedia. Harganya sendiri dia berada di 799.000. Dan kalau kalian berminat, tinggal kalian cek aja langsung ya. Kali aja ada promo update dan lain sebagainya. Untuk The Number sendiri sebenarnya ada berbagai macam varian TWS, tapi yang akan gua review pertama kali adalah dari varian Excel ini. Jadi langsung aja kita bahas apa sih kelebihan dari The Number Excel ini. Gue akan bahas dari build quality dan desainnya dulu. Kalau kita ngomongin dari sisi desain subjektif, kalau buat gue ketika gue melihat Excel ini nggak ada yang spesial sih dari sisi desainnya. Semuanya terlihat seperti TWS pada umumnya dan warna yang gue pegang ini warna black glossy. Ada positif, ada negatifnya. Positifnya warna blacknya ini bener-bener super deep black ya. Jadi kalian akan sedikit kesulitan mungkin kalau melihat dari sisi di kamera. Gue sendiri agak susah mengambil detail dari TWS ini karena warnanya yang glossy dan deep black tersebut. Ketika gue lihat sih dia memang terlihat cukup mewah dan cukup premium ya. Tapi kekurangan yang utama adalah dari finishing glossy seperti ini tuh akan gampang banget terlihat kotor atau fingerprint magnet. Jadi kalau kalian orang yang risian, kalian pasti akan sering buat ngelap-ngelap dari case TWS ini. Kalau kita ngomongin dari sisi build quality, gua rasa di sini terlihat cukup baik dan mantep ya, meskipun materialnya masih berbahan plastik. Tapi gua rasa ini tuh udah pasti di atas TWS-TWS lain yang punya harga yang sama untuk build quality. Misalkan gue bandingkan dengan Airfan RS, untuk build quality di The Number ini berasa lebih mewah dan lebih rigid. Untuk layoutnya sendiri di bagian depan ada satu buah LED dan satu buah tombol. Untuk LED-nya ini bisa menandakan status sisa baterai pada case-nya ini. Ada 3 buah warna yang bisa kalian lihat, ada green, ada yellow, dan ada red. Untuk green itu untuk status di atas 70% sisa baterainya, untuk yellow mungkin dari 70% sampai sekitar 30%, dan untuk red di bawah 30%. Charging portnya berada di sisi bawah dan pastinya udah menggunakan USB Type-C. Di sisi atasnya ada logo dari The Number sendiri yaitu 233621 ini. Begitu kita buka, untuk tutup case-nya ini berasa rigid dan mantep banget ya. Untuk unit yang gue pegang ini sih berasa nggak ada wobbling sama sekali. Dan ketika kita lihat ke bagian earbudnya, dia mempunyai finishing black dove. Jadi berbeda sedikit dibandingkan case-nya. Untuk earbudnya sendiri dia mempunyai fittingnya in-ear. Dan kalau kita ngomongin dari sisi kenyamanannya, buat gue di sini tuh cukup nyaman karena size dari nozzle-nya sendiri, dari case-nya sendiri, ini masih masuk ke size yang medium ya. Jadi kalau kuping kalian kecil tuh gue rasa kalian akan masih nyaman menggunakan 233621 Excel ini. Tapi ada tapinya nih. Kalau gue ngerasa di kuping gue, untuk kekedapannya gue nggak bisa mendapatkan yang completely kedap gitu ya. Jadi dalam artian suara luar tuh masih berasa bocor. Awalnya gue pikir dari ear tip-nya, dan ketika gue ganti ke size L, karena umumnya tuh gue menggunakan size M ya, dan ketika gue ganti ke size L, dia masih terdapat bocor gitu. Jadi kayak suaranya masih tembus. Dan ketika gue ganti ke ear tip aftermarket, dia memang membantu untuk kekedapannya menjadi lebih baik. Tapi ketika gue bandingkan dengan TWS lain, memang dia nggak sebaik TWS lain untuk kekedapannya. Jadi gue rasa itu mungkin faktor dari cocok-cocokan juga, tapi at least kalau buat gue untuk kekedapannya gue rasa di sini masih berasa agak kurang. Untuk touch controlnya sendiri dia pasti menggunakan touch control ya. Gue nggak akan bahas satu persatu untuk fiturnya. Yang jelas untuk volume controlnya di sini masih absen. Jadi di sini kalian hanya bisa next previous lagu, play pause, atau melaunch Google atau voice assistance, dan kalian bisa mengganti mode ambient maupun ANC. Jadi di sini memang terdapat ANC atau ambient mode-nya. Kalau kita ngomongin kualitas dari ANC-nya sendiri, karena dari awal gue bilang kekedapannya memang gue berasa kurang. Jadi ketika gue pakai untuk ANC mode-nya, memang suara luar tuh masih berasa tembus. Meskipun dari normal mode ke ANC mode berasa ya kayak nge-cut suara-suara noise yang berada di sekitar gue. Tapi dia tetap masih tembus dan nggak bisa completely silent. Misalkan ada suara AC atau ada suara kipas gitu,
dia tuh masih samar-samar terdengar meskipun dengan ANC-nya on. Gua rasa sih ketika kalian mencoba XL ini dan ketika kalian dari awal sudah mendapatkan kekedapan yang lebih baik, mungkin fitur ANC-nya akan lebih baik bekerja lebih maksimal. Untuk angka ANC-nya sendiri sih, XL Design sendiri ngeklaim dia bisa up to minus 38 dB yang jelas. Kalau gue mengacu dari sisi angka, harusnya performance-nya itu bagus ya, terutama untuk harganya. Tapi untuk pengalaman gue sendiri, ya gue nggak bisa merasakan yang sebagus itu. Jadi untuk fitur ANC-nya, gue rasa masih rata-rata untuk TWS di bawah 1 juta. Kalau kita switch ke ambient mode-nya juga, gue rasa di sini nggak ada yang bisa gue bilang spesial untuk kelasnya. Gue coba sambil ngobrol menggunakan ambient mode dengan jarak sekitar 50-60 cm. Dengan kondisi musiknya mati total, gue agak kesulitan masih buat berbicara gitu. Jadi ketika gue switch ke ambient mode, memang dia bisa berjalan, suara sekitar gue atau suara noise-nya itu terdengar. Tapi untuk lawan bicara yang gue ajak bicara itu, dia nggak bisa pure kayak jernih gitu loh. Jadi kadang gue masih harus copot untuk bisa mendengar lebih jelas. Ada satu hal yang gue agak sedikit bingung di sini ketika kalian udah mengaktifkan ambient atau ANC mode. Dengan cara kalian hold, itu tuh dia nggak bisa balik ke normal mode kecuali kalian harus konekin ke apps-nya. Jadi ketika kalian angkat dan ketika kalian aktifkan untuk ambient atau ANC-nya, ketika kalian mau balikin ke normal, kalian harus taruh TWS-nya atau enggak kalian harus masuk ke apps-nya. Kalau kita ngomongin aplikasi, di sini ada apps namanya 233621 yang bisa kalian temuin di Google Play atau misalkan di Apple Store. Tapi untuk aplikasinya tersebut, biasanya gue berharap ada customize equalizer. Untuk XL ini belum ada atau belum tersedia. Jadi di aplikasi tersebut hanya sebatas kalian mengganti mode dari normal, ambient maupun ANC. Atau misalkan kalian melihat untuk status sisa baterai. Yang pada intinya gue sendiri akhirnya nggak menggunakan aplikasi tersebut. Dan selanjutnya kalau kita ngomongin dari sisi fitur, untuk Bluetooth-nya sendiri dia dilengkapi dengan Bluetooth 5.2. Untuk kodek yang disupport masih berupa SBC dan AAC dan dia belum support aptX maupun LDAC. Sebenarnya itu hal yang cukup wajar untuk TWS di range harganya, meskipun kalau kita lihat di sisi lain ada TWS yang memang udah support aptX seperti Irfan RS. Dari sisi fiturnya, dari sisi Bluetooth kodeknya dia udah support aptX, tapi di sini belum support aptX. Untuk performance-nya sendiri, ketika gue pakai hanya sekedar nonton, misalkan nonton di YouTube atau di Netflix, gue sendiri sih nggak merasakan ada hal yang mengganggu. Dialognya masih cukup oke, gue bisa mendengarkan dengan baik dan nggak ada masalah. Tapi ketika gue switch ke game-game kompetitif seperti COD Mobile sih, gue memang merasa agak sedikit berasa ya ketika gue nembak gitu. Latensinya masih berasa lah. Jadi kalau kalian memang gamer, terutama gamer kompetitif, gue memang nggak terlalu merekomen XL ini. Tapi kalau kalian hanya casual game, misalkan kalian main hanya Mobile Legend gitu, gue sendiri masih nggak masalah dan gue masih bisa menggunakan XL ini. Untuk Is that the podcast voice? Everyone has like a hi everyone and welcome to Maddie's podcast. Oke, sekarang gue udah ngetes ya mengenai kualitas dari built-in microphone The Number XL ini. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian nilai sendiri. Kalau kita ngomongin spesifikasi dari mikrofonnya, XL ini dilengkapi dengan 2 buah mikrofon dan dilengkapi dengan noise reduction. Jadi secara teori harusnya noise yang berada di ruangan gue ini nggak terdengar ke kalian. Frame emission juga untuk noise yang ada di ruangan gue ini terdengar dari PC dan lighting gue. Untuk suara fan-nya biasanya terdengar cukup jelas, dan untuk suara AC pun biasanya masih tembus ke mikrofon gue. Tapi gue nggak tahu apakah kalian masih bisa mendengar suara ambient ada di sekitar gue ini atau memang sudah terreduce dengan baik. Silahkan kalian putuskan sendiri aja, dan ya kurang lebih seperti ini ya mengenai kualitas dari mikrofonnya. Sekarang kita lanjut lagi ke reviewnya. Oke, selanjutnya kalau kita ngomongin IP rating, XL ini udah dilengkapi dengan sertifikasi IPX4 yang berarti untuk earbudnya dia aman kalau kalian pakai sambil olahraga, terkena keringat nggak ada masalah sama sekali selama kalian nggak nyemplungin earbudnya ini ke dalam air. Untuk baterainya, untuk earbudnya dia bisa bertahan hingga 4 jam dengan ANC off, dan untuk case-nya dia bisa bertahan hingga 12 jam. Jadi total playtime-nya bisa sampai 16 jam. Yang gue cukup suka di sini udah support wireless charging. Jadi memang kalau kalian udah menggunakan ekosistem wireless charging,
itu akan sangat gampang ya atau memudahkan kalian ketika kalian pengen nge-charge TWS ini. Dan gua rasa kalau dari sisi fiturnya itu aja, jadi kita masuk ke hal yang terakhir yaitu dari sisi sound quality-nya. Seperti biasa mengenai sound quality bersifat subjektif. Jadi apa yang gue sharing di sini pastinya menurut pendapat dari gue pribadi. Jadi untuk sound quality dari Excel ini ketika pertama kali gue denger, dia mempunyai karakter yang lebih ke arah V-shape. Dia nggak ada suatu hal yang bisa gue bilang over dominan, dalam artian kalau kalian ngomongin sisi treble dan sisi bass, memang dia berasa lebih maju dibandingkan sisi vokalnya. Tapi kalau kalian pure spesifik ngomongin sisi treble, dia cukup terkontrol dan cukup baik. Treble-nya ini di bawah, misalkan kalau gue bandingkan dengan Filthy One Light ya, dia masih sedikit di bawah Filthy One Light untuk pickingnya, untuk frekuensi extend-nya. Dan untuk gua sih dia masih cukup aman ya mendengarkan berbagai genre lagu. Tapi kalau kalian mungkin udah masuk yang treble sensitif, ada kemungkinan sih kalian nggak bisa mendengarkan berbagai genre di Excel ini. Karena gue ketika mendengarkan memang rekamannya cukup picking di treble seperti Justin Bieber gitu, gue merasa di sini memang agak sedikit berasa untuk area treble ya. Tapi overall kalau buat gue ini masih cukup oke dan cukup nyaman untuk sisi treble-nya. Untuk vokalnya, kalau bisa hal yang gue paling gak suka ya mungkin gue bisa bilang dari sisi vokalnya ya, karena vokalnya berasa agak mundur memang, dan yang gue nggak terlalu suka itu vokalnya agak sedikit berasa terkompres dan agak kering aja buat selera gue, karena gue sendiri lebih suka vokal yang tipikal yang maju dan agak tebel, tapi gue nggak bisa dapetin di Excel ini. Tapi kalau kalian suka dengan vokal yang seperti itu, ya ada kemungkinan kalian cocok dengan Excel ini. Kalau kita beralih ke sisi bassnya, bass di sini tuh nggak over dominan ya, dalam artian meskipun dia mempunyai signature V-shape, tapi bassnya ini masih terkontrol. Dia memang berasa oke ketika kalian dengarkan lagu pop atau rock, bassnya berasa cukup cepat. Tapi untuk lagu-lagu R&B atau EDM, untuk dentuman lower bass-nya dia masih sebatas ada aja, tapi dia bukanlah tipikal bass yang menggelegar atau yang berasa boomy gitu. Jadi gue rasa dia bassnya masih masuk ke kategori all around, tapi bukanlah TWS bass head. Ada satu hal yang bisa gue mention cukup spesial dari Excel ini, yaitu adalah separasinya. Yang dimana TWS ini ketika gue mendengarkan lagu gitu, separasinya memang berasa di atas rata-rata TWS di range harga. Jadi terkadang ketika gue mendengarkan lagu yang sama, perpindahan left right-nya itu berasa lebih signifikan terasa ya dibandingkan TWS yang ada di range harganya. Itu gue rasa hal positif yang bisa gue ambil dari Excel ini. Dan untuk soundstage-nya pun gue berasa di sini tipikal soundstage yang cukup lebar, meskipun kalau kalian ngomongin dari sisi pinpoint-nya, gue rasa di sini bukanlah tipikal TWS yang bener-bener presisi secara pinpoint-nya, karena gue sendiri masih belum bisa terlalu membayangkan letak dari masing-masing instrumennya. Tapi untuk separasinya gue rasa ini udah lebih daripada TWS yang pernah gue coba, terutama di range harganya. Kalau ada kekurangan yang gue rasakan dari Excel ini adalah dari sisi power atau loudness-nya, yang dimana kalau buat gue power dari Excel ini tuh agak di bawah rata-rata ya, atau bisa gue bilang ketika gue sehari-hari menggunakan Excel ini, gak jarang gue selalu mentokin volumenya di 100% even di penggunaan indoor dengan ANC-nya on. Jadi ketika gue pengen untuk musiknya tuh lebih kenceng lagi, gue udah gak bisa karena itu udah limit yang ada di Excel ini. Jadi itu adalah consideration kalau kalian memang mempertimbangkan TWS yang punya power yang melimpah. Gua rasa Excel ini bukanlah pilihan yang terbaik karena limitasi dari power tersebut. Overall, balik lagi ke kesimpulannya ya, tinggal kalian sesuaikan aja ya sama selera kalian. Kalau kalian tanya ke gua gimana pendapat gua tentang Excel ini, kalau buat gua dari sisi fitur dia terbilang udah cukup oke, meskipun balik lagi bukanlah yang terlengkap di range harganya. Untuk build quality jelas dia lebih baik dibandingkan TWS lain pada umumnya, jadi memang build quality-nya berasa cukup premium. Dan kalau kalian ngomongin sisi suara, kalau buat gue dari sisi sound quality-nya gue nggak melihat ada sesuatu hal yang
spesial yang bisa gua mention dari Excel ini. Jadi kualitas suaranya tuh masih mirip sama seperti Clear Room NC yang memang lebih mengarah ke arah V-shape dengan vokal yang agak sedikit berasa terkompres tersebut. Tapi kalau misalkan kalian suka dengan genre-genre rock misalkan atau popang gitu, gue rasa ada kemungkinan TWS ini tuh cukup cocok ya ketika kalian sering mendengarkan genre-genre tersebut. Itu aja paling yang bisa gue share dari The Number atau 233621 Excel ini. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Thank you bagi kalian nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.